Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelas E, Manajemen Pagi semester 2. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binakarya Tebing Tinggi. Betul. Saya di sini akan menyampaikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu Ibu Anggrani Saputri. Langsung saja saya akan menyampaikan pertanyaannya serta jawabannya. Pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga adalah harga. Perubahan suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang bank. Semakin rendah nilai suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah, masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. Betul. Pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir? Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman banjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. 3. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional memiliki 3 instrumen, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional ini meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transitnya dari neraca bayaran internasional. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor dan bilateral trade agreement. 2. Kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. 3. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lain-lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Pertanyaan keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang maksud perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Yang menjadi faktor penghambat pembangunan adalah SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah. SDM yang menentukan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk, serta sumber daya modal yang rendah. Sekian jawaban dari saya. Lebih kurang mohon maaf, semoga teman-teman dapat memahaminya dan memakluminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.